Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai biofarmaseutika sediaan transdermal. Nah, yang pertama di sini ada struktur kulit dan jalur penetrasi. Sesuai pada gambar yang tertera pada PPT ini, yaitu ada anatomi kulit. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa kulit ini adalah organ terluas tubuh yang memiliki struktur yang kompleks. Nah, di sini kulit itu tersusun menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada epidermis. Nah, epidermis itu lapisan terluar yang kedap air dan berfungsi sebagai pelindung utama dari infeksi, dehidrasi, dan kerusakan mekanis. Nah, epidermis terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Nah, lalu lapisan yang kedua ada dermis. Dermis ini adalah lapisan di bawah epidermis yang lebih tebal dan mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan folikel rambut. Lalu, lapisan yang terakhir itu adalah hipodermis. Nah, lapisan hipodermis ini adalah lapisan terdalam yang kaya akan sel lemak yang berfungsi sebagai bantalan, pelindung organ, dan sumber energi. Nah, di sini ada seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa epidermis itu mempunyai beberapa lapisan. Salah satunya ada stratum corneum. Jadi stratum corneum ini adalah lapisan teratas epidermis yang terdiri dari sel-sel mati yang disebut sebagai corneosit. Nah, fungsinya sebagai barrier utama adalah melindungi tubuh dan dengan mencegah kehilangan air yang berlebihan untuk menghalangi masuknya zat asing seperti kuman dan bahan kimia, serta mengatur masuknya obat melalui kulit. Nah, di sini ada jalur penetrasi, di mana penetrasi obat atau senyawa topikal melalui stratum corneum umumnya melalui 3 jalur utama. Nah, yang pertama itu jalur paraseluler. Seperti pada gambar, di mana jalur ini menembus di antara korneosit melewati matriks lipid. Jalur paraseluler ini merupakan rute utama bagi sebagian besar senyawa, terutama yang bersifat lipofilik. Nah, meskipun ruang interselulernya kecil, jalur ini dianggap memberikan resistensi utama namun paling sering dilalui. Jalur yang kedua yaitu jalur transseluler, di mana seperti pada gambar, yaitu jalur ini menembus secara langsung melalui korneosit dan lipid interseluler. Jadi, jalur ini merupakan rute yang lebih disukai oleh senyawa hidrofilik. Namun karena harus menembus sel yang kaya akan keratin, rute ini lebih sulit dibandingkan interseluler. Lalu yang ketiga itu ada jalur transapendagel, di mana penetrasi akan melintasi stratum corneum melalui kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan folikel rambut. Jalur ini sering disebut sebagai rute jalan pintas karena melewati area barrier stratum corneum yang utuh. Folikel rambut akan berperan sebagai kontributor utama dalam jalur ini. Nah, lalu ada barrier stratum corneum model brick and mortar, di mana stratum corneum itu akan dijelaskan melalui model brick and mortar, di mana korneosit berperan sebagai bata dan lipid interseluler sebagai semen. Jadi struktur ini seperti pada gambar itu, di mana struktur ini akan menciptakan penghalang yang sangat efektif terhadap penetrasi molekul, terutama molekul hidrofilik yang sulit menembus lapisan lipid. Jadi lipid pada stratum corneum itu terdiri dari ceramide, kolesterol, dan asam lemak bebas yang tersusun secara teratur yang akan membentuk lapisan lamelar. Oleh karena itu, hanya molekul dengan sifat lipofilik moderat yang dapat dengan mudah menembus barrier ini. Sementara molekul polar cenderung terhambat. Lalu ada kinetika penetrasi perkutan. Jadi, kinetika penetrasi perkutan ini adalah proses masuknya obat melalui kulit hingga mencapai sirkulasi sistemik yang umumnya berlangsung melalui mekanisme difusi pasif. Dalam proses ini, molekul obat bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi, yaitu permukaan kulit atau sediaan, menuju ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah, yaitu lapisan kulit dalam dan pembuluh darah. Nah, penghalang utama dalam proses ini adalah stratum corneum, sehingga keberhasilan penetrasi sangat ditentukan oleh kemampuan obat melewati lapisan tersebut. Lalu ada beberapa faktor penting lainnya, yaitu ada koefisien partisi dan hidrasi kulit, di mana koefisien partisi dapat menentukan kemampuan obat masuk dari sediaan ke kulit. Lalu nilai optimalnya itu sekitar log P sekitar 1-3 yang membuat obat itu mudah menembus kulit. Jika terlalu hidrofilik, maka akan sulit masuk. Namun jika terlalu lipofilik akan tertahan di stratum corneum. Lalu ada hidrasi kulit, di mana kulit yang terhidrasi akan meningkatkan penetrasi obat dengan memperlonggar struktur stratum corneum, sehingga difusi obat menjadi lebih cepat dan efektif. Nah, lalu ada faktor yang mempengaruhi absorpsi. Di sini ada 2 faktor, yaitu faktor fisikokimia dan juga faktor biologis. Nah, yang pertama pada faktor fisikokimia, di mana absorpsi obat melalui kulit sangat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat. Nah, dengan bobot molekul kurang dari 500 Dalton lebih mudah menembus kulit. Selain itu, nilai log P optimal berada pada kisaran 1-3 yang menunjukkan keseimbangan antara sifat lipofilik dan juga hidrofilik. Nah,
Lalu obat dengan dosis yang rendah juga lebih cocok untuk penghantaran transdermal karena keterbatasan kapasitas penetrasi kulit. Lalu faktor yang kedua itu faktor biologis, di mana faktor biologis juga berperan penting dalam menentukan tingkat absorpsi. Nah, lokasi aplikasi sangat berpengaruh, di mana kulit yang lebih tipis seperti di belakang telinga memiliki permeabilitas yang lebih tinggi dibandingkan telapak kaki. Lalu ada juga usia yang dapat mempengaruhi struktur dan juga fungsi kulit, di mana bayi dan lansia memiliki barrier kulit yang lebih lemah. Ada juga peningkatan suhu kulit dapat meningkatkan aliran darah dan difusi obat. Selain itu, hidrasi kulit juga dapat meningkatkan permeabilitas dengan memperlonggar struktur lipid. Nah, di sini ada parameter bioavailabilitas dan juga bioekuivalensi sediaan transdermal, di mana yang pertama itu ada profil kadar obat dalam plasma, yaitu sediaan transdermal dirancang untuk memberikan pelepasan obat secara kontinu sehingga kadar obat dalam plasma mencapai kondisi steady state. Jadi, di mana profil kadar obat ini dalam plasma digunakan untuk melihat bagaimana obat dari sediaan transdermal masuk ke dalam darah. Tujuannya adalah untuk mencapai kondisi steady state, yaitu saat laju absorpsi sama dengan laju eliminasi sehingga konsentrasi obatnya stabil. Jadi, kondisi ini penting untuk menjaga efek terapi tetap konsisten tanpa terjadinya fluktuasi kadar obat yang besar. Lalu yang kedua ada uji in vitro, yaitu uji in vitro ini dapat menggunakan difusi Franz yang bertujuan untuk mengukur kemampuan obat menembus membran kulit, di mana obat berdifusi dari kompartemen donor ke reseptor melalui membran, di mana laju jumlah obat yang melewati akan diukur. Jadi hasilnya digunakan untuk menilai laju permeasi dan memprediksi kinerja sediaan transdermal. Di sini ada proses biofarmaseutika transdermal. Nah, yang pertama itu pelepasan obat dari basis patch, di mana obat akan dilepaskan dari basis atau matrix patch ke dalam ke permukaan kulit. Lalu yang kedua ada partisi ke stratum corneum, di mana obat terpartisi dari permukaan kulit ke dalam lapisan stratum corneum. Lalu selanjutnya akan difusi melalui epidermis, di mana obat berdifusi melewati lapisan epidermis menuju lapisan kulit yang lebih dalam. Lalu ada absorpsi oleh kapiler dermis, di mana obat akan mencapai dermis dan diserap oleh kapiler darah yang berada di lapisan tersebut. Lalu obat akan terbawa oleh aliran darah menuju organ target dan memberikan efek terapeutik. Lalu ada enhancer dan pengembangan sediaan, di mana yang pertama itu ada chemical enhancer. Jadi chemical enhancer ini adalah zat yang ditambahkan dalam formulasi transdermal untuk meningkatkan permeabilitas kulit. Cara kerjanya yaitu dengan mengganggu struktur lipid pada stratum corneum yang meningkatkan kelarutan obat dalam kulit serta meningkatkan hidrasi sehingga difusi obat menjadi lebih mudah. Contohnya itu ada alkohol dan surfaktan. Namun penggunanya itu perlu dibatasi karena berpotensi menyebabkan iritasi. Lalu ada enhancer fisik, di mana enhancer fisik ini digunakan untuk membantu obat menembus kulit dengan metode mekanik atau listrik, di mana microneedles bekerja dengan membuat mikrokanal kecil pada kulit sehingga obat dapat langsung melewati stratum corneum. Sementara itu, iontophoresis menggunakan arus listrik kecil untuk mendorong obat masuk ke dalam kulit, terutama untuk molekul bermuatan. Lalu ada evaluasi data untuk formulasi, di mana evaluasi ini dilakukan untuk memastikan sediaan transdermal efektif dan juga aman, di mana pengujian ini meliputi uji permeasi menggunakan sel difusi Franz untuk mengetahui laju penetrasi obat, serta pengamatan profil pelepasan obat dari patch. Selain itu, dianalisis parameter seperti flux dan lag time untuk menilai kinerja sistem, serta dilakukan uji stabilitas dan iritasi kulit guna memastikan keamanan penggunaan. Lalu ada juga strategi pengembangan formulasi, di mana strategi ini difokuskan pada optimasi komposisi dan sistem penghantaran agar penetrasi obat menjadi maksimal. Hal ini dilakukan dengan pemilihan obat yang sesuai dan penggunaan enhancer serta pemilihan basis patch yang tepat. Selain itu, dilakukan penyesuaian konsentrasi dan kombinasi bahan untuk mencapai pelepasan obat yang stabil dan efek terapeutik yang optimal. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.